Alhamdulillah. Ustazah terima kasih hari ini sudah berkenan hadir. Insya Allah sharing-sharing ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi anak-anak didik Ustazah di kelas nih. Ini kan tahun pertama Ustazah sebagai wali kelas di kelas 3D. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ada nggak anak-anak itu yang sulit untuk fokus konsentrasi di kelas, suka mengganggu temennya, dan kurang memperhatikan pelajaran? Kira-kira gimana Ustaz? Untuk kefokusan anak-anak, alhamdulillah di 3D ini sebenarnya lebih condong ke banyak anak-anak yang fokus ya Ustazah. Namun memang di kelas kami ada beberapa siswa dengan kriteria yang berbeda terkait kefokusannya. Yang pertama, ada yang kadang kurang fokus karena hobi menggambar gitu. Jadi di sela-sela memperhatikan pelajaran itu ada kalanya tetap saja ada yang menggambar. Meskipun itu fokusnya dua ya, tapi kan tetap terpecah. Jadi menurut kami itu memang fokusnya belum bisa fokus di pelajaran. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, fokus dengan mengajak ngobrol temannya, suka ngomong. Jadi suka mengajak temannya untuk sharing meskipun terkait pembelajaran, tapi kadang itu di tengah-tengah Ustazah menyampaikan. Terus ada satu lagi tipe siswa kami itu yang untuk duduk lama itu memang lumayan sulit bagi dia. Tidak kuat. Jadi kadang jalan ke sini gitu. Namun alhamdulillah dari beberapa 3 kasus itu insya Allah dari kami biasanya siswa yang menggambar tadi diberikan waktu tersendiri untuk menyelesaikan itu, namun fokus dulu seperti itu yang menggambar. Lalu untuk yang berjalan-jalan dan tidak mampu lama di kursi tadi, fokusnya kita bantu dengan berada di bawah Ustazah. Jadi kelas kami kan alhamdulillah cenderung luas, jadi menunjang anak-anak untuk juga belajar di bawah dan ada yang di kelompoknya gitu. Alhamdulillah dengan itu, treatment itu anak-anak bisa kembali fokus. Selain itu juga sharing dengan orang tua sebenarnya untuk sering mengingatkan terkait menggambar atau mungkin fokus saat pembelajaran itu dibedakan waktunya. Jadi menggambar nanti ada sendiri, fokusnya dulu, baru nanti ada sendiri menggambarnya. Itu salah. Alhamdulillah. Kira-kira kalau perasaan Ustazah sendiri ketika menghadapi anak-anak dengan tipikal yang seperti itu bagaimana? Setiap kali mau mengajar atau ada guru lain mengajar dengan harus handle anak-anak yang tipikalnya berbeda ini tadi, perasaan jenengan bagaimana? Bahagia, pertama bahagia, kedua unik unik, yang ketiga karena memang anak-anak kelas 3D ini alhamdulillah dengan tipenya sendiri-sendiri itu tetap menunjukkan anak yang mudah untuk dikontrol begitu. Kemudian anak-anak yang memang ada niat untuk thalabul ilmi, sehingga kita mengingatkan itu tidak harus berkali-kali. Jadi alhamdulillahnya dengan cara yang unik juga, mungkin duduk di bawah atau mungkin dengan sindiran halus untuk mereka gitu. Insya Allah anak-anak tadi bisa terkondisikan gitu. Ustazah tidak merasa terbebani? Sejauh ini alhamdulillah belum Ustazah. Karena memang didukung oleh wali murid yang memang mendukung untuk anak-anaknya bisa kompetitif di kelas, fokus di kelas juga. Terus kesulitan yang dihadapi apa Ustazah? Kesulitan yang dihadapi sejauh ini, kalau untuk yang tipikal yang tadi yang suka menggambar, kesulitannya apa menghadapi anak ini? Sebenarnya tidak ada kesulitan yang tingkatannya terlalu tinggi Ustazah. Namun mungkin memang harus sering mengingatkan, karena untuk namanya hobi menggambar itu tidak sekali 2 kali untuk yang diingatkan gitu. Nah, untuk kesulitannya sendiri itu mungkin di mata pelajaran tertentu itu memang harus mendampingi gitu. Jadi mungkin untuk di mata pelajaran yang tidak
tidak menghitung atau apa itu masih kita ingatkan cukup selesai. Namun kalau misalnya menghitung itu benar-benar harus kita pastikan yang itunya disisihkan dulu gitu. Atau yang sulit lagi itu memfasilitasi hobi dia menggambar dengan pelajaran yang akan disampaikan gitu. Kira-kira dengan kesulitan itu apa yang bisa dilakukan untuk membantu dia? Biasanya ada kalanya atau bahkan sering Ustazah, karena kebetulan anak-anak kelas 3D ini suka sekali menggambar. Jadi sebagian besar materi yang kita ajarkan ada kalanya nanti proyeknya dengan komik lah, atau ada kalanya dengan nanti membuat kayak seni dekoratif batik gitu. Kita sudah menyiapkan baju untuk mereka desain sendiri, entah gambarnya terserah mereka gitu. Nanti ujungnya itu seperti kayak wayang-wayangan orang, fotonya mereka menggunakan baju desainnya dia gitu. Jadi berusaha untuk memfasilitasi apa yang anak-anak sukai gitu. Ya mungkin tidak untuk semuanya, tapi perlahan ya satu persatu untuk tipe anak yang ini khususnya menggambar, karena untuk yang fokusnya terbagi itu untuk yang menggambar itu. Kalau untuk yang tadi yang apa, suka jalan-jalan ya, kinestetik ya. Kalau kesulitannya apa? Anak tersebut kebetulan untuk memahami materi itu tidak sulit. Jadi meskipun anak Anda terus berjalan-jalan ataupun ngobrol, ketika kita tanyai atau ketika kita tunjukkan, sering kita tunjukkan dia fokusnya sering terbagi, itu masih alhamdulillah masih fokus bisa menjawab begitu. Jadi sejauh ini kan belum terlalu urgent bagi kami. Yang penting itu tidak mengganggu untuk teman yang lain gitu. Sejauh Ananda bisa fokus ya belajar dengan posisi dia yang menyenangkan. Ya kalau di kursi sudah jenuh ya di lantai dulu. Alhamdulillah teman-teman di kelas 3D juga sudah memaklumi anak-anak ya. Berarti alhamdulillah sejauh ini masih bisa terhandle dengan baik lah saya. Mungkin menemukan cara-cara jitu untuk mendampingi anak-anak dengan optimal. Iya, Saudara Resti, terima kasih banyak, semangat untuk mendidik anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum.